Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk seluruh pecinta sepak bola tanah air, khususnya bobotoh setia dimanapun kalian berada. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Yang pertama itu kesehatan, kemudian yang kedua adalah kelancaran rezeki, dan yang ketiga kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan semoga kebaikan selalu menyertai teman-teman semua di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik sekaligus membuat heboh jagat sepak bola Indonesia, yakni apa ya? Alasan mengapa Persib Bandung rela menebus seorang pemain diaspora, Eliano Ranger. Transfer ini menjadi buah bibir karena tidak biasa. Jarang sekali klub Liga 1 Indonesia menebus langsung pemain dari luar negeri, apalagi dari kompetisi sekelas RC Divisi Belanda. Maka wajar bila banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat Persib begitu berani atau ngotot untuk mendatangkan pemain muda berusia 24 tahun tersebut. Dan mari kita bahas di sini. Kita mulai dari fakta pertama yang cukup mengejutkan adalah soal gaji Eliano Ranger di sini. Nah, untuk gaji tersebut, Eliano di klub lamanya FC Volendam, ternyata gaji yang ia terima hanya sekitar, kalau dirupiahkan ini 950 juta per tahun. Ini per tahun 950 rupiah. Ini kalau dirupiahkan itu sekitar 950, teman-teman. Jika dibandingkan dengan standar pemain di Liga Indonesia, angka ini justru relatif rendah. Beberapa pemain lokal kita bahkan ada yang menerima gaji lebih tinggi dari itu. Padahal kualitasnya bisa dibilang tidak sebanding dengan pengalaman Eliano Ranger yang pernah bermain di level Eropa tersebut. Dan tentu hal ini yang membuat manajemen Persib melihat peluang besar dengan menaikkan gaji Eliano ke angka yang lebih kompetitif, misalnya menjadi 2 miliar per tahun. Ini bicara per tahun. Ya, misalnya menjadi 2 miliar, Persib bisa mendapatkan pemain berkualitas Eropa dengan harga yang masih masuk akal. Dari sisi bisnis, ini jelas sebuah langkah cerdas karena biaya tidak terlalu memberatkan klub. Namun kualitas yang didapat sangat menjanjikan. Untuk faktor yang kedua adalah usia Eliano yang masih sangat muda, yakni 24 tahun, teman-teman. Dalam sepak bola, usia ini bisa dibilang masuk kategori emas untuk perkembangan karir. Eliano sudah ditempa dengan kerasnya kompetisi Belanda, sehingga cara mental, teknis, dan juga fisik ia sudah cukup matang. Dengan kontrak jangka yang menengah, misalnya 2 hingga 3 tahun, Persib bisa menjadikan bagian penting dari proyek jangka panjang tersebut. Jika Eliano ini performanya konsisten, bukan tidak mungkin Eliano ini akan menjadi salah satu pilar utama Persib di masa yang akan datang, baik di Liga 1 maupun di ajang kompetisi Asia lainnya. Dan perlu diingat, Persib Bandung mengikuti kompetisi ACL2, yaitu kasta kedua Liga Asia. Kalau di Eropa itu Champions League, itu teman-teman. Tapi ini yang kasta keduanya. Dan alasan ketiga yang tidak kalah penting adalah status Eliano sebagai pemain berlabel Timnas Indonesia. Oke, kita tahulah aturan Liga 1 hanya membatasi jumlah pemain asing, sehingga setiap slot lokasi atau lokal maksud kami sangat berharga. Persib memanfaatkan status diaspora Eliano sebagai pemain keturunan yang bisa masuk kuota lokal. Jadi tidak ada, ini Eliano ini bukan slot pemain asing, teman-teman, tapi ini slot untuk apa ya? Pemain lokal, karena Eliano sendiri bermain untuk Timnas Indonesia. Tetapi dengan kualitas mendekati pemain asing, dengan demikian seolah-olah Persib ini memiliki kelebihan pemain asing tambahan. Ini pinter juga manajemen. Tanpa melanggar regulasi, ini jelas keuntungan besar. Apalagi kita sering melihat bagaimana harga pemain lokal berlabel Timnas bisa melambung tinggi. Dalam hal ini, Persib mendapatkan pemain Timnas dengan harga yang lebih murah daripada kebanyakan pemain lokal yang lainnya. Kemudian faktor yang keempat adalah fleksibilitas. Posisi Eliano menjadi nilai tambah. Dia dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di berbagai peran, mulai dari fullback kanan, fullback kiri hingga winger. Bagi seorang pelatih, pemain seperti Bocan Hodak ini
Memiliki pemain yang multifungsi tentu sangat membantu. Dengan jadwal padat yang dihadapi Persib baik di Liga 1 maupun di kompetisi Asia, rotasi pemain menjadi kunci agar tim tetap kompetitif. Eliano bisa menutup beberapa lubang sekaligus bila ada pemain cedera atau terkena akumulasi kartu. Jadi keberadaannya di skuad jelas memberikan opsi taktik yang lebih luas. Jadi keberadaan Eliano di Persib ini bisa sangat menguntungkan bagi klub Persib Bandung tersebut, karena Eliano ini bisa berperan di berbagai posisi teman-teman, mulai dari fullback kanan, kemudian fullback kiri, dan bisa ditempatkan menjadi winger. Dan untuk alasan yang terakhir, kenapa Eliano kok Persib Bandung berani menebus Eliano, yaitu sangat menentukan adalah waktu transfer. Persib melakukan manuver di detik-detik akhir bursa transfer. Kita tahu menjelang penutupan bursa banyak klub yang bersedia melepas pemain dengan harga lebih murah dan mengurangi beban gaji atau sekedar mendapatkan keuntungan dari fee transfer tersebut. Dengan memanfaatkan momen tersebut, Persib berhasil mendapatkan Eliano dengan harga yang lebih rasional dibanding jika mereka mendekatinya sejak awal bursa. Dan strategi semacam ini memang sering dipakai klub-klub besar di luar negeri. Dan kali ini Persib membuktikan kecerdasannya dalam membaca situasi pasar. Untuk manajemen Persib, saya memberi aplaus terkait transfer dari Eliano ini. Kalau kita rangkum, ada 5 alasan utama mengapa Persib begitu ngotot menebus Eliano Ranger. Pertama, gajinya relatif murah sehingga Persib bisa memberikan tawaran lebih baik tanpa membebani finansial klub. Yang kedua, usianya yang masih muda menjanjikan masa depan yang cerah. Dan yang ketiga adalah situasinya atau statusnya sebagai pemain timnas Indonesia membuat masuk kota lokal dengan kualitas setara dengan pemain asing. Dan yang keempat adalah fleksibilitas, posisinya memberikan keuntungan teknis bagi tim, karena Eliano ini bisa bermain di posisi mana saja. Dan strategi yang kelima adalah strategi timing di akhir bursa transfer membuat harga tebusnya lebih terjangkau. Dan semua ini adalah bentuk satu kesimpulan besar bahwa langkah Persib kali ini sangat cerdas dan patut diapresiasi. Dan akhir kata dari saya, transfer Eliano ini ke Persib Bandung bukan hanya sekedar perekrutan pemain baru, melainkan sebuah strategi yang matang yang menggabungkan aspek finansial, teknis, dan juga regulasi. Kini tinggal kita lihat bagaimana Eliano ini bisa cepat beradaptasi dan membuktikan dirinya di lapangan hijau. Apakah ia bisa menjadi salah satu kunci atau maksud saya kunci kemenangan bagi Persib musim ini? Waktu yang akan menjawab itu semua. Karena pemain baru tentunya memiliki adaptasi untuk lingkungan baru, teman baru, dan klub baru itu membutuhkan adaptasi. Jangan langsung dinilai pada saat pemain menampilkan 1 match atau 2 match saja, tapi berikan waktu pemain itu untuk berproses. Seperti itu teman-teman. Dan demikianlah pembahasan yang kita kali ini, semoga bisa memberikan sudut pandang baru bagi bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air. Jangan lupa untuk terus mendukung Persib dengan cara positif, menjaga sportivitas, dan tentu saja selalu setia bersama tim kebanggaan kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.